Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islami dimanapun Anda berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya Bella Edarwan dalam acara kesayangan kita, Mozaik Islam. Dan hari ini sudah datang narasumber kita hari ini, sudah datang di sebelah saya. Beliau adalah seorang filateli atau pengoleksi perangko. Jadi nih, untuk sahabat Islam yang senang koleksi perangko, yuk kita langsung ngobrol-ngobrol langsung ya dengan narasumber hari ini. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi Abdullah Yusuf ya? Ya. Atau biasa kita panggil dengan Pak Lutfi aja ya? Ya Mbak Bella. Pak Lutfi ini adalah seorang filateli ya? Ya. Atau filatelis. Filatelis ya kalau orangnya filateli ya? bendanya, Betul? filatelis orangnya. Oke, filatelis yang senang mengoleksi perangko. Mengumpulkan benda-benda filateli, Salah satunya adalah perangko seperti itu. Sudah sejak kapan, Mas? Itu dari SD kelas 5 kurang lebih udah hampir 45 tahun ya. Sudah hampir 45 tahun senang mengoleksi benda-benda filateli seperti itu. Nah, dari mulainya kenal, misalnya kumpulin, terus hobi, investasi, sampai jadi profesi. Masya Allah, jadi dari hobi menjadi profesi, iya, menjadi investasi juga. Iya, investasi juga. Kadang-kadang kita nggak ini ya Mas ya, dengan benda kecil seperti itu ternyata bisa bawa keberkahan besar. Alhamdulillah, Mas. Betul. Iya. Bisa diceritain nggak Mas, apa sih yang Mas rasakan manfaat? Banyak sekali ya. Kebetulan ini simpel aja di meja ini saya bawa. Oh iya, ini contohnya banyak ya. Ini ada karya ilmiah, ada tesis juga, ini ada S2. Ya. Ini nggak kebayang ya perangko kecil tuh fungsi besar. Ini bisa jadi sarjana dengan perangko. Wow. Ini S1, ini S2, ini ada dari ITB, ada dari UGM. Insya Allah. Ini salah satu bawa perangko itu, buat saya itu selalu bilang ada rohnya. Ya. Tidak hanya sekedar buat surat, ternyata perangko itu ada rohnya hidup. Betul. Kalau dari sebuah perangko, orang bisa jadi sarjana. Nah ini bahasanya jadi ibadah buat saya, bisa bantu. Betul. Gitu. Jadi manfaat dan berkahnya banyak sekali ya. Ya. Kalau kegiatan Mas Lutfi saat ini apa Mas? Saya kebetulan salah satu juga pembicara tetap di Kominfo. Ya, sekarang namanya Ditjen PPI, dulu Pos dan Telekomunikasi, sekarang Pos Penyelenggara Informatika. Ya. Kemudian juga saya suka diminta buat pameran-pameran. Kemudian juga saya juga pembicara penyuluhan ke guru-guru, ke anak-anak sekolah, ke daerah-daerah gitu ya. Jadi kegiatan itu aja. Jadi waktunya di situ aja gitu. Kalau dulu sebelumnya kan banyak kegiatan di olahraga gitu. Oh, sebelumnya olahraga. Oke Mas, tadi Mas bilang untuk mengedukasi murid-murid, siswa-siswa. Memang sudah ada kejelasan ya dari pemerintah untuk mengedukasi sebuah perangko yang kecil-kecil seperti ini? Bagus pertanyaan Mbak Bella, bahwa perangko itu masuk undang-undang ya. Oh iya? Undang-undang Pos tahun 2009 nomor 38. Ya. Itu di pasal 22 bahwa perangko salah satunya sebagai alat bayar, salah satu juga sebagai media edukasi, media informasi. Ya. Bahkan di pasal 24 tuh sebagai belajar mengajar gitu ya, proses belajar mengajar. Jadi sampai seperti itu ya ternyata ya. Gitu, mungkin kita juga banyak yang nggak tahu. Iya, selama ini kan orang taunya orang awam tuh buat surat. Buat surat, betul. Padahal perangko itu dibikin tidak sembarang, yang bikin pemerintah bukan PT Pos. Jadi dibikin pemerintah. Selama berarti ini kan pemerintah ikut PT andil Pos. ya? Iya. Pemerintah juga bikin itu ada timnya di situ. Ya. Jadi biasanya ke klien tuh atau instansi kalau mau bikin perangko ngajukan 2 tahun sebelumnya. Wow, selama itu ya? Ya, ada tim dibahas. Misalnya saya ikut di situ sebagai dari perkumpulan filatelis. Nanti juga ada dari PT Pos, dari Pruri, dari LSM itu duduk situ ngebahas layak nggak perangko ini untuk dibikin. Oke, karena memang perangko itu sebagai salah satu edukasi. Betul, kalau saya lihat di sini, perangko itu sepertinya bertema ya. Betul. Karena kalau kita lihat di sini ada tema pramuka, ada tema kebudayaan, ada tema tokoh seniman, semua ada tema karena ada pesan disampaikan di situ. Oh iya, ada pesannya di sini. Ada pesan disampaikan. Ada jenis dan macam-macam perangko nggak? Ada. Biasanya tema populer itu flora fauna, kebudayaan. Itu nanti ada tema istilahnya lingkungan hidup, cerita rakyat, tema makanan. Nah, itu udah keluar semua. Tema alat musik, tema seniman, itu banyak semua tema. Dan itu setiap tema didesainnya pasti khusus ya Mas? Khusus, jadi mereka ahlinya di bidang masing-masing. Jadi misalnya pemerintah bikin, sudah oke, nanti ditaruh ke PT Pos. PT Pos nanti untuk membuatnya itu perlu ada desainer. Begitu udah jadi desainer, akhirnya masuk ke Pruri dicetak. Itu prosesnya. Ya. Mas, kalau kita kembali lagi ya, kalau misalnya zaman dulu mungkin perangko itu menjadi sangat penting karena kalau kita mengirim surat harus pakai perangko misalnya seperti itu. Tapi saat ini kan zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih. Terus bagaimana ya hubungan perangko dengan perkembangan zaman saat ini? Memang berdampak dengan teknologi ya, udah pastilah. Jadi sekarang ini kan orang udah nggak kenal kirim surat lagi. Betul. Nggak tahu perangko. Tapi kalau saya tanya nih ke anak-anak sekolah, siapa yang suka SMS pasti nunjuk tangan semua.
Kan lebih baik mereka SMS ya, Ya. dengan dia ngirim surat aja, dengan SMS saja dengan modal 300 perak atau 100 perak dia udah sampai surat. Tapi kalau kita pakai perangko, Ya. bayar 3.000 sekarang nih, belum tentu sampai Langsung 1 atau 2 sampai, hari. iya, Jadi benar. itu teknologi pengaruh. Iya. Ada sisi positifnya, ada negatifnya. Betul, betul. Dari positifnya kita bisa dapat gampang sekali mencari informasi. Perangko kita nggak sebagai kolektor, kita bisa klik di YouTube, di Google udah keluar itu namanya perangko, keluar gitu, macam-macam perangko gitu. Dan ini banyak sekali jenis-jenisnya ya. Memang Ada yang berpengaruh ya deposit, Mbak Bella. Jadi sekarang ini pilates juga berkurang Iya, ya. betul. Kemudian juga mereka yang hobi. Kalau dulu terkenal tuh perangko adalah raja dari segala hobi dari segala para raja. Jadi dulu saat raja-raja. itu ya, Pak, Pada ya? saat itu kira-kira 20 tahun yang lalu moto itu masih berlaku. Oke. Kalau sekarang pengaruh teknologi, orang lebih senang main gadget ya gitu ya. Jarang yang senang hobi lain. Iya. Makanya kita sekarang nggak bicara hobi lagi, bicara edukasi. Oke. Begitu edukasi dimasuk, syukur-syukur dari 200 orang yang saya kasih penyuluhan tentang filateli, dapat 1 orang aja yang senang perangko itu alhamdulillah. Oke. Baru kita nanti kita giring masuk namanya hobi, ada filateli kreatif. Oh iya. salah iya. satu ini nih Oke. dasarnya filateli kreatif ini. Si siswa kita kasih perangko, misalnya 10 atau 5 lah, dengan perangko yang berbeda, mereka tempel, mereka cerita di situ. Oke, tadi seperti yang Ada lain macam-macam ya. Ini Iya, coba saya lihat. oke, silakan Mbak. Nah, ini juga sahabat Islami ya. Iya, oke. Jadi ini adalah salah satu karya dari siswa-siswi. Ya, dari daerah-daerah itu Dari mereka daerah. sering. Mas sudah berapa banyak yang Keliling daerah-daerah hampir keliling? semua daerah ya, Hampir kecuali semua daerah. Timur karena waktu itu udah jadi negara gitu ya, Iya, hampir iya, semua. iya. Hampir seluruh Indonesia Hampir berarti seluruh ya. Indonesia, Untuk hampir. mengedukasi bahwa Betul. ada perangko ya. Kadang-kadang anak sekarang nggak tahu kan Nggak Pak ya. tahu. Apalagi perangko ini juga menjadi salah satu ini pemerintah ya Betul, untuk betul. diedukasikan sebagai media Iya, pembelajaran. betul. Masuk undang-undang kan Masuk tadi. undang-undang juga ya. Ini adalah salah satunya. Apa disebutnya kreatif? Filateli kreatif. Oh, filateli Jadi kreatif itu kreatif edukatif. Jadi mereka nempelnya ada edukasinya. Kita kasih penyuluhan dulu tentang perangko, bahwa perangko itu bisa belajar sejarah, bisa belajar kebudayaan, bisa belajar tentang negara. Betul. Baru nanti kreatifnya mereka nyusun nih perangko nih. Latihan nyusun bagaimana nanti kalau kita nih perangkonya ada kompetisi, Mbak. Oh, gitu. Kayak olimpiade. Oh iya, saya baru tahu Pak. Iya, jadi mereka bertanding ya. Kemarin kita nanti insya Allah 2017 di Bandung pameran tingkat dunia, kita jadi tuan rumah. Wow. Di Bandung, Indonesia jadi kurang lebih nanti 180 negara hadir. Masya Allah. Nah, jadi untuk mereka berebut medali kayak olimpiade, medali emas, perak dan sebagainya. Di situ cara penilaiannya seperti apa? Ada, jadi mereka bentuknya nanti lembaran gini kurang lebih itu satu frame itu ada 16 ini. Oke. Itu nanti ada aturan mainnya, perangkonya, kelangkaannya, kata-katanya, jalan ceritanya itu semua ada juri yang nilai. Oh gitu. Nah, jadi betul-betul kompetisi berat gitu Dan kan. itu yang ikut adalah para Filatelis, para hobi-hobi filatelis ya. Makanya sebelum masuk hobi kita kasih kenal dulu filateli kreatif. Dasar sekali. Gitu. Karena biasanya filateli kreatif betul-betul yang orang-orang filatelis yang udah ngerti. Iya, Tapi betul. kalau anak sekarang kan udah susah jadi hobi kan, Iya. karena Edukasinya teknologi, kurang, teknologi juga. Apa sih Mas yang buat Mas tertarik dengan hobi ini? Ya itu butuh proses Ini kan ya. mungkin sesuatu yang langka ya Yes. oleh saat ini. Kadang-kadang juga saya bingung juga kan. Sebenarnya saya ini kan atlet ya dulu ya. Oke. Saya bahkan saya juga sarjana olahraga ya. Saya dulu atlet maraton, sampai profesi saya di dunia fitness ya. Sempat juga saya aktif di organisasi aerobiknya. Bahkan alhamdulillah saya pernah jadi juri aerobik tingkat dunia itu waktu itu di Paris. Oke. Sebelumnya juga dulu di Swiss dulu. Oke Mas, nanti kita akan lanjutkan lagi siap. karena akan ada yang melewat dulu saat ini. Siap. Jadi sahabat Islami jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali. Tetaplah di Mozaik Islam. Terima kasih sahabat Islami, masih bersama kami di Mozaik Islam dan masih bersama narasumber kita hari ini yaitu Mas Lutfi, seorang filatelis ya Mas ya. Iya. Tadi kita kembali lagi Mas ya. Tadi Mas sedang ngobrol tentang dulunya Mas adalah seorang sarjana olahraga. Iya, betul. Oke. Gimana ceritanya Iya, dari iya. seorang sarjana olahraga sekarang menjadi seorang filatelis? Iya, background saya memang olahraga. Saya juga atlet waktu itu ya, atlet maraton. Terus juga pada saat olahraga pada saat masa kuliah itu kan berkembang dunia fitness ya pada saat Iya. itu. Akhir-akhir 80-an itu berkembang. Singkat cerita saya juga ngelola fitness di kampus. Terus di perjalanan sebelum saya kuliah, di tengah jalan saya dikasih pertanyaan untuk ngelola sebuah fitness di hotel. Ada 2 hotel saya kelola.
di Kartika Canda waktu itu sama Presiden Hotel. Di situ saya ngelola kurang lebih hampir 11 tahun ya ngelola. Ya singkat cerita saya evaluasi kayaknya ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mudaratnya maksudnya begini. Waktu saya habis, misalnya kalau saya mau ibadah kadang-kadang sholat lalai. Harusnya di awal waktu saya tertunda. Saya ingat tuh waktu bulan puasa lagi orang aerobik, harusnya kan terawih, ini saya nggak terawih gitu kan. Saya evaluasi, godaan juga banyak dari yang tadi masalah ini ya, saya nggak sebutin lah gitu masalah godaan dari. Tapi alhamdulillah saya coba tahun 98 ya, saya mulai di PNS itu 87. 98 saya coba hijrah, karena saya udah waktu itu umur tahun 61 berarti 98 hampir 39 ya. Saya ingat tuh Rasul hijrah mau masih 40 tahun ya, saya coba belajar. Mau pindah, saya mau nekuni perangko yang dari hobi dari kecil ini. Saya mau tekuni dari kecil udah hobi, saya mau coba bantu betul-betul, bukan bantu, turun ke kegiatannya, seperti organisasinya, saya mau coba. Tapi waktu itu berat godaannya gitu. Apakah nanti saya bisa kayak di dunia fitness, saya bisa jadi keliling Indonesia, jadi juri, bahkan ke luar negeri ya, bahkan saya jadi juri juga kan. Boleh dibilang nyaman ya, dari secara materi saya nyaman kan. Saya juga konsultan, sebagai pimpinan, duit banyak. Tapi kembali ibadah saya terbengkalai. Dan kembali lagi juga saya di situ di samping itu juga berat ya, di samping ngelola fitness juga ngelola masas. Di situ saya terjadi boleh uang banyak tapi kalau nggak berkah ya percuma gitu kan. Di situ merasakan ya Mas. Merasa saya ada ini saya mau coba hijrah. Biasalah setan ganggu lah. Lu jangan ngapain pindah gini-gini tapi akal saya mengatakan waktu itu nggak bakalan bisa. Tapi subhanallah saya pindah. Bayangin dulu saya duit banyak ya Mbak Bella. Mau pergi aja tuh nggak bisa. Hanya umroh aja waktu pas di Paris tahun 96. Dari Paris saya langsung ke Mekah gitu ya. Itu umroh. Sampai baru 2006 lah saya pergi haji. Itu pun Allah kasih jalan dengan melalui perangko. Duit banyak nggak jaminan gitu. Mungkin keberkahan tidak ada di situ. Tapi alhamdulillah dengan perangko saya bisa. Jadi salah satu manfaat dan keberkahan yang saya bisa dapat bantu orang jadi sarjana, ya bantu edukasi ya. Dari segala ini saya bisa bahkan anak saya juga umroh 2 kali pun dari Allah kasih jalan dengan perangko gitu. Jadi salah satu manfaatnya adalah bisa naik haji dan juga umroh ya. Salah satunya gitu. Padahal saat itu kalau kita flashback lagi, Mas sebenarnya Mas juga banyak uangnya saat itu ya, tapi tidak ada tergerak ya Mas. Bukan tergerak, orang nggak panggil gitu ya. Artinya saya hanya umroh, waktu saya umroh aja di situ, habis dari lihat Paris Menara Eiffel, tiba-tiba saya lihat Ka'bah. Saya banyak mengagumi bukan ibadahnya, ngeliatin Ka'bah aja gitu kan. Bagus banget gitu-gitu harusnya, ya. Iya gitu kan. Selama ini kan saya cuma lihat tempat sujud itu, tapi nggak lihat Ka'bahnya. Sekarang saya lihat. Harusnya kan saya banyak ibadahnya gitu. Itu hanya di situ ya. Mau pergi haji pada saat itu ya tadi duit banyak ya nggak di. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan dengan perangko yang kecil. Tadi saya selalu bilang manfaatnya besar gitu. Nah, Masya Allah. Mas, ada nggak sih pandangan orang atau keluarga melihat Mas menjadi seorang filatelis? Mungkin kan orang ngerasa, aduh ngapain sih perangko tuh hal yang kecil gitu. Pertanyaan bagus Mbak. Nggak usah orang lain di keluarga saya tuh termasuk ibu saya anggap saya tuh perangko tuh saya dianggap orang gila. Gila bukan gila ini artinya gila saya tuh ngurusin perangko melulu, ibadah terbengkalai. Singkat cerita waktu itu saya perangko banyak saya jual. Saya bilang sama ibu, saya kasih duitnya ke ibu. Bu, ini dari orang gila. Ibu terima duit, ibu nangis. Masya Allah. Saya agak haru juga gitu kan artinya di situ. Bahkan tadi waktu saya mau berangkat haji kan istri saya juga nganggap waktu itu apaan sih ini perangko kayak sampah aja termasuk keluarga saya. Tapi waktu mau berangkat haji saya udah megang duit, saya bilang, "Yuk kita berangkat haji." Kata, ini hasil dari filatelis? Enggak, saya nggak bilang itu. Kata saya sabar, nabung-nabung dulu. Enggak, saya ledekin. Saya udah megang cek ya waktu itu karena perangko laku lah. Akhirnya saya bilang, kalau mau ayo gitu kan. Uangnya dari mana? Nggak usah, mau apa enggak gitu. Begitu saya bilang mau, saya keluarin cek, nangis gitu kan. Artinya yang menurut saya tuh nganggap dia perangko tidak apa-apa, ternyata buat saya itu jadi berkah gitu. Masya Allah, jadi hal kecil yang mungkin kita tidak pernah merasakan ya Mas iya, ya, betul, iya. Ternyata ada hikmahnya. Betul. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan atau cerita unik selama jadi filatelis? Selalu pasti manis-manisnya aja ya, kata dia. Ya, yang manis-manisnya boleh. Ya, nggak ada jelek, semua karena berkah semua. Jadi yang tadinya nggak ada, buat saya itu selalu semua bagus semua ya. Mau cerita apa ya? Ya yang lucu kalau ada nggak yang menarik yang masih diingat gitu? Saya lucu tuh waktu itu saya bicara saya kalau salah di Ambon. Lucunya tuh bicara tuh satu tempat itu di bawahnya laut gitu ya. Jadi ada tempat kayak cottage gitu ya. Itu bawahnya laut tuh. Buat saya di bawahnya tuh ada bolong-bolong gitu. Jadi saya bicara
Tapi di bawahnya laut itu unik aja gitu. Sama ini kan kita bicara di hotel ya. Iya, Komunitas benar. hotel itu aja salah satu yang mana. Jadi mengedukasinya di tempat itu Iya, maksudnya, Mas? mereka Oh, udah oke. selesai kita ngeliat laut gitu. Jadi kadang-kadang kena angin laut gitu kan. Itu tapi sebenarnya banyak ya kalau saya mau lihat, karena buat saya tuh bahagia saya di perangko itu nikmat banget gitu ya. Artinya posisi sekarang nih saya nggak kayak dulu waktu di olahraga ngotot-ngotot bagaimana cari duit, wah, waktunya habis. Kalau sekarang ibaratnya duit cari saya gitu kan. Saya kadang-kadang dipanggil bicara, saya dipanggil untuk pameran gitu. Jadi posisinya ibaratnya orang perlu saya gitu ya kan. Karena tadi saya bilang perangko itu buat saya jadi keberkahan gitu. Sampai saat ini masih, Mas, ya? Masih sampai sekarang saya masih ya, sampai sekarang masih, malah saya juga sampai sekarang masih bantu-bantu ya, apa yang mau jadi sarjana juga saya bantu gitu. Jadi banyak sekali berkahnya, Mas, Alhamdulillah, ya? alhamdulillah. Mas, tadi kan Mas Lutfi bilang perangko itu juga banyak diminati antar negara. Ya, oke. Apa ya hubungan, misalnya Ini ada nggak hubungan kerekatan sahabatan gitu antara negara dengan melalui benda kecil perangko? Menarik sekali pertanyaan ini, Mbak. Kebetulan jadi tadi kan salah satu perangko itu kan di samping media publikasi, edukasi, itu bisa menjadi persahabatan antara negara. Betul. Kita alhamdulillah kalau nggak salah sudah 15 kali terbit joint issue namanya. Oke. Joint issue itu penerbitan bersama antara dua negara. Kita sudah dengan Indonesia, Australia yang pertama kali, Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Indonesia dengan Korea Selatan, Korea Utara, dengan Turki ya. Itu sama dengan Afrika Selatan ya. Berarti sudah banyak sekali ya, Mas, ya? Ini alhamdulillah waktu di Afrika Selatan saya pameran di sana, Mbak. Jadi penerbitan saya datang sana diundang sama Kominfo diajak. Wow. Saya pameran di sana. Singkat cerita tahun depan saya berangkat lagi. Konjen sana minta saya berangkat lagi. Dari sebuah perangko saya bisa ke Afrika Selatan. Bisa keliling ke sebuah dunia. kota namanya Cape Town. Itu kota yang indah sekali, lebih dari Bali gitu kan. Dari sebuah perangko. Dari sebuah perangko. Iya, itu nikmat banget buat saya gitu kan. Berarti nggak perlu ada khawatir ya, walaupun awalnya saat mau hijrah kekhawatiran tuh ada ya, Mas, ya? Pasti ya, setan mengganggu ya. Kita mau niat baik ya, pasti ganggu. Tapi saya coba, saya yakin aja insya Allah. Alhamdulillah jadi berkah gitu. Gimana sih, Mas Lutfi, cara menilai sebuah perangko itu bernilai? Perangko ini nilai segini, perangko ini bagus. Bagaimana cara melihatnya? Pasti ini biasanya kan orang suka nanya, perangko mana yang mahal? Iya. Saya bilang selalu, semua benda collectible, perangko yang mahal, yang langka bukan yang lama. Oh, yang langka. Yang Berarti langka. yang limited ya maksudnya di situ? Betul. Atau gimana? Kita ambil contoh gini. Kita udah punya presiden 7 dari Soekarno sampai Jokowi. Ya. Pasti orang awam akan bilang perangko Soekarno yang pertama ini akan mahal. Ternyata? Ya, presiden pertama dan tahun 51 dia udah terbit. Ya. Dari semua 7 presiden dia paling murah. Kenapa dia murah? Karena jumlah cetaknya sampai ada yang 500 juta di satu seri. Karena saat itu memang lagi zamannya Pak Harto cuma 2 juta. Iya. Ya. Sekarang Jokowi 350.000. Oke. Jadi kelangkaannya gitu kan. Jadi semua yang mahal, apapun nggak perangko aja, termasuk koleksi uang, apa benda-benda collectible, yang mahal, yang langka. Memang kalau bisa yang langka, yang lama, tapi umumnya kita perangko Indonesia tahun 50-an 60-an murah, yang mahal tahun 70-an. Karena range harganya berapa sih, Mas? Kenapa? Range harga sebuah perangko kalau dari yang paling murah gitu misalnya sampai paling mahal. Sekarang kan perangko itu bikin harga berdasarkan pengiriman surat ya. Kalau sekarang 3.000 perak. Iya. Jadi rata-rata 3.000, kecuali kalau luar negeri itu bisa ada yang sampai 20.000, 50.000 tergantung negaranya gitu. Yang paling kecil 3.000 perak sekarang. 3.000 perak buat pengiriman ya. surat dalam kota gitu. Oke. Mas Lutfi, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Nanti juga kita akan lanjutkan lagi ya di segmen berikutnya. Sahabat Islami, pasti masih penasaran ya dengan cerita-cerita dari Mas Lutfi seorang filatelis. Nanti kita akan kembali setelah yang melewat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mozaik Islam. Terima kasih sahabat Islami, masih bersama kami di Mozaik Islam, masih bersama saya Bella dan juga Mas Lutfi. Mas, kalau misalnya saya ingin menjadi filatelis, atau mungkin ada sahabat Islam yang ingin menjadi filatelis, ada nggak sih langkah-langkah khususnya? Gampang aja sih Mbak, yang Gimana penting caranya? masuk ke komunitas saja. Oke. Itu kita ada punya perkumpulan ya, ada perkumpulan pusat, itu ada di Jakarta. Seluruh Indonesia kita punya perkumpulan daerah. Ya. Jadi masuk ke komunitas, daftar aja, jadi anggota. Kalau nggak salah, itu ada ini kok, ada kartu anggotanya gitu. Jadi masuk ke situ, terdaftar, udah
nggak jadi anggota juga nggak apa-apa, asal dia Oke. senang perangko, beli aja di loket-loket pos yang ada filatelinya kalau mau Oke. cari-cari perangko. Oh, seperti itu. Jadi mudah sekali, nggak ada persyaratan tinggi badan, berat badan, nggak ada gitu kan. Tapi bebas. kalau untuk kontaknya gitu Mas, mudah ya dicarinya. Mudah. Kalau di Jakarta dia pasti ada di Jakarta. Nah, itu kan itu yang saya bilang, teknologi itu ada positifnya ada negatifnya. Positifnya gampang, klik aja filateli, aja masuk di filateli, situ langsung kan, keluar semua perkumpulan ya. keluar semua. Itu jadi positifnya di situ. Terus kalau seperti ada prosedur-prosedur nggak sih Mas, misalnya jumlah penerbit, Oke, siap. seperti itu dan dunia perangko. Tadi dari awal sudah bilang perangko itu yang diberikan pemerintah. 10 tahun yang lalu tuh penerbitan bisa sampai 25 satu tahun. Saat itu. Pada ada tema-tema, sekarang tuh udah berkurang kurang lebih 10. Kenapa Mas? Tadi faktor Karena tadi faktor teknologi ya. teknologi ya, artinya jarang dipakai gitu. Filatelis juga menurun gitu ya, artinya Ya. kan tuh berdampak juga gitu ya. Betul. Jadi jumlah cetak juga berkurang. Yang tadinya rata-rata 2 juta, sekarang 350.000. Bahkan sekarang mulai kecil lagi nih, ada yang sampai 40.000. Kemarin Indonesia Thailand aja itu terbit cuma 80.000 loh. Biasanya dari paling kecil. Bahkan nih PON ini baru keluar nih PON. Iya, pun baru keluar PON ya. kalau nggak salah ya mungkin sekitar 50 ribuan lah satu kali terbit ya. Bayangin dari zaman Soekarno 500 juta, 500 juta 50.000. jadi 50.000. Iya. Ya karena jumlah filatelis sedikit, perangko juga jarang dipakai. Ini makanya saya baru ini usulnya kepada pemerintah supaya perangko itu digunakan lah buat kirim surat gitu, yang surat, mungkin yang tema-tema, bukan yang tema, yang beratnya 20 gram dipakai surat, Oke. sehingga orang bisa dapat perangkonya gitu di surat. Iya. Jadi ada orang tertarik dengan mau jadi filatelis, tertarik dengan perangko dari surat gitu. Iya, Kalau benar. sekarang kan berupa apa sih, cetakan semua gitu ya. Iya, Jadi Jadi komputer itu semua bedanya gitu, ya, beda Mas, ya. gitu kan. Kita berharap mudah-mudahan perangko ini digalakan lagi gitu kan. Oke. Artinya gemar surat menyurat, digalakan, edukasi dengan perangko juga digalakan gitu. Kalau dari komunitas filatelis sendiri, ada nggak program-program khusus untuk mengembalikan, istilahnya mengembalikan zamannya perangko dahulu gitu? Ada ya, mungkin agak berat ya, pelan-pelan, karena kan tadi saya udah bilang pengaruh teknologi, makanya kita nggak suruh jadi di hobi. Saya selalu kalau bicara ke daerah-daerah, ke guru ini, saya bilang, saya nggak suruh adik-adik jadi hobi loh, enggak. Kita mau bagi ilmunya. Paling tidak tahu ya Pak ya? Tahu ilmu bahwa perangko itu ada ilmunya, baru mereka tertarik. Lama-lama baru ada yang nanya tuh, Pak bagaimana kalau mau jadi filatelis? Nah, dari 200 orang ya kita bicara ya dapat 2-3 udah bagus kalau mau jadi filatelis. Yes. Tapi kita nggak bicara hobi filatelis, edukasinya kita kasih. Karena pemerintah itu kan masuk undang-undang Iya. bahwa itu sebagai benda edukasi salah satunya. Edukasi di sini belajar tentang sejarah Indonesia. Seperti Bisa, itu ya, dari Mas? sebuah perangko kita bisa belajar kebudayaan suatu negara, sejarah suatu bangsa, zamannya revolusi, zamannya Belanda, zaman Jepang, Oke. itu ada di perangko semua. Kita perangko ada zaman Jepang, zaman Belanda, zaman revolusi, itu ada semua. Perjalanan sejarah kita bisa baca dengan perangko. Wow. Gitu. Jadi benar ya kalau misalnya sebuah perangko kecil ini memang memberikan banyak Manfaatnya ilmu, besar, buat saya manfaat besar sekali gitu ya. Saya menikmati banget gitu kan. Bukan saya aja, banyak orang lain. banyak sekali ya. Jadi gini Mbak, simpel aja. Saya ngebayangin kalau di pasar baru ada yang juga jual kartu-kartu lebaran. Iya, iya, saya tahu. Itu ada ya, suka jual-jual metere perangko. Oke. Itu saya banyak suka nanya-nanya, mereka tuh anaknya sekolahnya tinggi-tinggi loh, sampai perguruan tinggi. Itu kan dia hanya dari biaya-biaya itu. Bayangin aja, dia yang tidak punya ilmu bisa sekolahkan anak hanya ngejual. Bagaimana saya ambil ilmunya di filateli, masa saya nggak betul, bisa. betul. Dan juga saya lihat teman-teman saya yang banyak yang insinyur, tapi dia lari ke filateli, kok dia bisa keliling negara. Coba kenapa saya enggak? Alhamdulillah saya coba, ternyata bisa. Ternyata gitu. ini adalah bagaimana hobi menjadi sebuah investasi juga Mas ya, menjadi sebuah profesi Profesi juga. ya, investasi. Saya juga termasuk perangko juga investasi juga. Saya beli dengan kondisi yang kayak gini juga, saya masih nyimpan aja, beli aja, beli lebih dari satu saya beli. Karena saya ya insya Allah lah suatu perangko juga akan naik lagi gitu, bangkit lagi gitu. Oh gitu. Jadi apa namanya tadi dari perangko yang sudah Mas simpen, mungkin dari yang lama-lama nanti kalau akan dijual lagi, Iya. itu harganya naik nggak? Udah Mas? pasti. Sudah pasti Apalagi ya. cetak sedikit ya. Kan Oke. perangko itu tidak dicetak lagi. Oh, Kayak tidak bisa ya, lagi ya. beda sama uang. Kalau uang kan suka dicetak lagi kan karena kebutuhan ya. Iya. Perangko enggak. Kalau udah selesai udah gitu. Jadi bahkan kalau dipakai surat tinggal sedikit tuh yang kan perangko itu ada dua, ada yang udah dicap dipakai buat surat itu udah Oke. namanya use, Use, ada oke. yang min. Orang banyak kan nyimpan juga yang min. Oh. Yang belum dicap Yang belum gitu, yang dicap. artinya nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih tinggi ya ketika daripada dia yang belum udah dicap. dipakai. Gitu. Oke. Oh, menarik sekali. Mas, kalau ada nggak sih negara-negara Islam yang menerbitkan perangko gitu? Jangan nggak negara Islam, semua negara pasti menerbitkan karena negara ini identitas suatu bangsa. Oke. Kita ambil contoh Palestina kan waktu itu
merdeka walaupun belum 100% ya. Ya. Langsung dia bikin Langsung perangko. bikin perangko. Karena itu identitas negara. Oke. Lihat, setiap perangko ada nama negaranya. Ya. Hanya satu yang ada nama negara loh, Pak. Apa itu? Itu hanya gambar ratu. Itu dia negara Inggris. Oh, dia tidak tertulis. Tidak tertulis, hanya gambar ratunya aja. Pasti pertanyaan kenapa sih kok Inggris nggak ada? Karena cikal bakal perangko itu dipopulari dari Inggris. Oh, Ya, namanya jadi Sir awalnya Rowland Hill. adalah dari Yang Inggris? pencetus perangko dari Inggris. Oke. Namanya Sir Rowland Hill. Sir Itu Rowland tahun 1840. Ya, perangko itu dia terbit zamannya itu ya. Itu dia gagasin gitu. Barangkali dia merasa Inggris yang ini ya udah gua nggak perlu pakai negara, orang udah tahu kok. Oh, karena Gitu dia ya. yang pertama. Ya? Iya, semua negara punya perangko. Karena itu identitas bangsa, negara. sebuah negara. Oke, kalau perangko kaligrafi Islam itu ada nggak, Mas? Ada. Oh, ya? Jadi kalau Indonesia juga sudah ngeluarin misalnya tema MTQ, Ya. kadang-kadang gambar ada kaligrafi, tema macam-macam kayak Istiqlal aja udah berapa kali terbit ya, ada musabakoh. Ada istilahnya apa tentang Masjid Istiqlal waktu tahun 62 diterbitkan ada. Terus tema apa? Pokoknya banyak lah yang kaitan dengan ini ya. Termasuk MTQ, terus kalau ada acara-acara kegiatan agama juga ada gitu. Bahkan juga perangko ini kan gini, Mbak. Perangko ini ada yang reguler yang diterbitkan pemerintah, Oke. ada juga yang diterbitkan PT Pos. Oh gitu, jadi ada dua ya? Ada dua. Jadi PT Pos ini Bedanya namanya apa? Nah, PT Pos ini kan gini, yang di pemerintah ini kadang-kadang orang mengajukan karena kan terbatas ya, kuotanya sekarang dikit ya, antara 10 ya. Sedangkan yang ngajukan banyak. Oke. Akhirnya mereka nggak bisa lari yang reguler yang pemerintah, dilarikan ke PT Pos namanya perangko Prisma. Perangko Prisma. Perangko identitas milik Anda. Oh. Contohnya Mbak Bella. Mbak Bella mau bikin perangko nggak nunggu. Kan dulu yang bisa bikin perangko tuh RI1, RI2 sama tokoh. Tokoh yang udah meninggal tapi punya prestasi. Ya. Jadi kalau misalnya Mbak Bella kalau mau masuk perangko meninggal dulu, itu pun juga itu pun juga dipertimbangkan layak nggak gitu kan. Kita ambil itu contoh. Saat itu. Siapa yang nggak kenal Rudi Hartono kan? Prestasi bagus. Ya. Negara lain bikin perangko atau kartu teleponnya, tapi Indonesia enggak. Karena aturan mainnya nggak gitu, karena RI1, RI2 sama tokoh. Oke. Tapi sekarang PT Pos itu namanya perangko Prisma. Siapapun bisa, sekarang pun bisa. Saya juga bisa gitu. Foto langsung jadi perangko. Gitu. Nah, tapi ada tulisannya Prisma. Nah, jadi untuk memenuhi yang tadi ya, regulasi pemerintah yang keluarkan nggak bisa lari ke situ. Dan ini lagi populer ya. Setiap ada perkawinan, bikin perangko, ada yang anak lahir difoto, dibikinin perangko. Gitu. Itu gimana caranya? Bisa langsung datang Langsung ke PT Pos aja. Nanti saya promosi di sini. iya, PT Pos ini saya promosi nih. Gitu. Oke, jadi ini juga salah satu cara ya Mas ya untuk melestarikan. Betul. Kalau Mas Lutfi sendiri ceritanya dulu kan senang perangko dari zaman kecil ya. Iya. Itu kenapa melihat sesuatu yang menarik dari perangko? Kebetulan dulu saya tinggalnya di Budi Utomo ya 8 Banteng. 8 Banteng itu kantor pos. Oke. Jadi saya sekolah dulu di Pasar Baru, SMA di Pasar Baru. Di situ saya sering bermain ke kantor pos karena ada orang kantor pos tuh karyawan di situ, anaknya satu sekolah sama saya. Kadang-kadang saya ngejar layangan ke sana. Tiba-tiba saya ketemu kotak sampah itu ada surat. Iya. Itu kotor, tapi perangkonya bagus, saya ngambil. Mulai tertarik di situlah. Jadi hanya sebuah ngeliat gambar. Jadi makanya perangko itu dengan gambarnya orang bisa jadi hobi gitu kan. Betul. Makanya perlu namanya kirim surat supaya dapat perangkonya gitu. Jadi dari dulu awalnya karena sering ngirim surat makanya dapat banyak perangko Mas. Enggak. Awal Bukan, mengoleksi. kenal surat aja. Oke, kenal surat. Pada saat itu saya mau beli nggak bisa. Ibu saya kan guru ya. Iya. Guru yang boleh bilang duit nggak ada. Zaman beda guru-guru sekarang. Guru dulu iya. susah. Jadi paling kamu jangan jajan di luar, di rumah aja. Padahal emang nggak ada duit. Di sisi lain saya senang perangko. Ya udah saja. Cuman kadang-kadang ada uang sebatas. Ini jajan apa beli perangko. Berat gitu. Tapi alhamdulillah singkat cerita saya udah kerja. Duit ada. Perangko mahal pun kita bisa beli karena duit ada. Iya. Yang repot murah kalau duit nggak ada kita nggak bisa Betul, beli. nggak bisa kebeli juga. Nah, alhamdulillah saya bisa beli sampai sekarang. iya. Alhamdulillah saya semua perangko lengkap gitu. Oke, Mas Lutfi. Sangat-sangat menarik Mas Lutfi ya. Alhamdulillah, iya. Sudah berasa nih. Nanti kita akan kembali lagi Mas Lutfi Iya. dengan obrolan yang pasti lebih menarik lagi. Jadi sahabat Islami, tetaplah di Mozaik Islam. Jangan kemana-mana ya.
Sahabat Islami, masih bersama saya Bella dan juga Mas Lutfi, seorang filatelis. Ya, kita kembali ngobrol lagi Mas Lutfi. Mas Lutfi, dengan hobi mengoleksi perangko ini, tadi Mas Lutfi juga bilang bisa keliling dunia, ya, bisa melihat dunia, bisa lebih banyak kegiatan di luar. Itu sebenarnya gimana sih Mas dari sebuah perangko kecil? Sebenarnya belum keliling dunia, artinya Oke, pernah keluar negeri. Pernah keluar negeri kan dengan perangko ya. Tapi ada teman saya keliling dunia karena dia jadi juri ya. Wow. Jadi selalu diundang. Ya, tiketnya dikasih, dapat duit, dapat Jadi benar ya? Itu ada. Berarti ada. Kalau dia jadi juri internasional, dia udah kemana-mana. Diundang setiap negara gitu. Kalau Itu penilaiannya seperti apa Mas? Kalau lomba itu tadi nilainya sebuah perangko tuh misalnya kayak gini. Itu di dalam dan di luar negeri sama? Sama, Okay. ada juri tingkat nasional, Ada ada standarnya internasional, ya? ada. Pertama nilai perangko tersendiri ya, faktor kelangkaannya. Kedua, bagaimana dia nyusun perangkonya. Kedua, dilihat perangkonya itu perangko bener apa enggak. Ya. Kadang-kadang ada aja palsu gitu ya, atau Kadang-kadang ada dibuat yang memalsukan aspal. juga ya? Ada juga aspal, asli apa palsu. Jadi ada aja, namanya juga ya orang berbagai, kan ada perangko yang mahal, direkayasa aja sama dia gitu ya. Akhirnya dibuat palsu Terus ya. dia jalan ceritanya bagaimana nyambung nggak ceritanya, ya. Terus kayak capnya aja kadang-kadang ada yang palsuin juga capnya. Jadi perangko itu sebenarnya kadang-kadang orang salah sih ya Mbak Bella. Surat itu dipotong diambil perangko, sebenarnya jangan gitu ya. Justru kalau kita potong kita cuma dapat nilai sebuah perangkonya, tapi kalau kita nggak potong kita ada nilai capnya. Itu benda yang sejarahnya, ada tanggalnya di situ. Kalau kita ambil perangkonya nggak ada ceritanya. Jadi utuh gitu. Nah, disitulah terjadi penilaian bahwa bukan perangko dinilai capnya nih, proses jalan suratnya. Bahkan kalau zaman dulu kita kalau ngirim surat dicapnya, bahkan sampai di rumah di belakang ada capnya juga gitu, dari pos tempatnya. Dan itu jadi bukti fakta perjalanan sebuah perangko, perjalanan jadi sejarah gitu. Iya. Kalau selama ini apa yang Mas dapatkan dari seorang, misalnya ilmu atau hikmah apa yang bisa Mas rasakan? Ya, tadi dari awal saya sudah cerita bahwa saya tadi waktu saya banyak waktu di dunia olahraga kan tersita. Sekarang saya punya waktu ya. Kedua juga saya tadi alhamdulillah bisa bantu orang jadi sarjana dengan sebuah perangko. Kemudian saya tadi edukasi dengan orang gitu ya. Kemudian juga saya bisa mengkreatifkan, saya punya koleksi, menampilkan sebuah koleksi pameran. Bahkan di rumah saya sendiri udah saya susun nih Mbak. Di rumah tuh saya udah bikin ya, tema namanya filateli kreatif. Saya susun dengan, kebetulan hobi saya bukan satu aja. Saya punya 3 hobi, namanya numismatik. Itu ngumpulin uang lama. Satu lagi dulu, mungkin Mbak belum lahir tuh tahun 80-an tuh ada namanya kartu telepon. Beda telegri. Jadi kalau kita masuk, belum ada handphone pada saat itu. Kalau kita masukin, itu bolong kartunya. Itu namanya kartu magnetik ya. Itu saya lengkap. Mulai dari terbitan macam-macam provider saya punya gitu. Itu hobinya saat itu. Bahkan saya sekarang lagi ngumpulin nih, menarik nih, kunci-kunci hotel. Saya punya seluruh dunia gitu. Alhamdulillah ada 3.000 kartu kunci hotel. 3.000. Berarti Mas Lutfi ini memang pintu. senang sekali ngoleksi barang-barang ya Mas. Barang-barang kecil, benda-benda koleksi. Sederhana aja. Sampah aja yang dibuang itu bisa jadi duit. Iya, betul. Itu orang nggak punya ilmu. Bagaimana kalau kita tuh punya ilmu? Gitu. Sampah aja tuh. Apalagi benda-benda yang kita punya itu benda-benda collectible yang ada, minimal kita dapat kepuasan. Saya anjurkan semua hobi itu pasti kita dapat kepuasan. Tapi saya anjurkan kalau bisa hobi yang ada nilai investasinya. Kedua, simpan koleksi benda-benda yang jangan benda hidup. Kalau saya anjurkan kalau misalnya lebih baik benda mati, karena kalau benda hidup punya risiko. Misal kita melihara ikan ada risiko sakit, ada risiko mati, ada risiko digoreng. Begitu juga burung kita ada risiko. Tapi kalau benda mati kayak perangko atau uang, simpan taruh di plastik udah. Kita nggak kasih makan. Dan dia akan bisa menambah naik nilainya ya. Ketika waktu berjalan. Saya anjurkan lebih baik benda mati aja. Jadi ini juga pesan ya untuk sahabat Islami kalau mau berinvestasi di dunia koleksi kolektor gini, lebih baik yang benda mati. Mas, tadi kita juga udah ngobrol banyak tentang perangko. Kalau kita kembali, tadi kan Mas bilang Mas mulai proses hijrahnya itu dari seorang sarjana olahraga, Mas berarti fitness seperti itu ya, menjadi ingin hijrah. Prosesnya seperti apa sih Mas? Iya, mungkin dari awal juga saya ingetin lagi ya. Jadi tadi di dunia saya ini kan, maaf, ini saya bukan ustadz bisa tergelincir kalau berhadapan dengan wanita gitu ya. Di dunia fitness itu ya bukan soal wanita aja, dulu laki pun juga kadang-kadang ganggu juga gitu kan. Jadi kalau yang kita dulu bicara LGBT kita di fitness sudah ada. Bahkan dari zaman Nabi Lut juga udah ada kan, udah gitu. Cuman baru sekarang aja diangkat-angkat gitu. Itu yang buat saya berat gitu ya. Di samping tadi saya bilang, layak waktu saya buat ibadah, harus saya bisa sholat di awal waktu, harus saya bisa traweh, harus saya bisa lalai gitu. Maka saya
karena tadi gila dengan perangko itu tadi ya, atau gila di dunia olahraga gitu ya. Tapi saya coba hijrah tadi. Ini nggak bagus ini buat saya, karir saya udah tinggi, saya udah di pimpinan. Kasihan juga yang bawah-bawah ini nggak bisa naik gitu kan. Saya coba. Tantangannya apa, Mas? Ya tadi, ya udah pasti saya mau pindah aja nih, godanya berat nih. Setan kiri kanan ganggu semua atas bawah. Udah ngapain sih lu, nanti lu nggak bisa punya teman banyak, nggak bisa jadi ke negara-negara, nggak bisa ke negara, duit juga nggak ada. Istilahnya saya beranikan diri, ya alhamdulillah. Yang perangko yang tadi bayangan saya itu nggak masuk akal bisa kayak di dunia olahraga, tapi alhamdulillah lebih dari itu saya malah. Masya Allah. Keluar negeri saya lebih banyak gitu dibanding sebelumnya. Bahkan ada saya nyusun, hanya coba nyusun aja, bantu orang nyusun, saya bisa berangkat ke Jepang sampai 6 kali. Wow. Hanya nyusun dulu, nyusunin perangkonya orang kan, sampai ke Rusia. Alhamdulillah saya nggak minta bayaran, tapi alhamdulillah dikasih, tadi mungkin itu berkah lah gitu lah saya bilang. Itu manfaat yang dirasakan ya Mas ya. Mas, Lutfi pernah ada nggak cobaan atau ujian terberat lah dalam hidup yang Mas Lutfi rasakan? Maksudnya di hobi saya di mana gitu? Di dalam kehidupan? Ya udah pasti kan 2 tahun lalu istri saya meninggal gitu kan. Itu buat saya tuh berat juga gitu ya artinya. Tapi saya kalau ditanya sama teman-teman, pas waktu saya Singapura tuh waktu itu, pas saya sampai rumah jam 11 tapi jam 3-nya udah meninggal gitu ya. Orang tanya kenapa? Saya bilang enggak, itu udah waktunya udah habis. Saya nggak berpolemik itu sakit atau apa enggak. Tinggal nunggu giliran kita, saya bilang gitu. Makanya saya bilang banyak-banyak ibadah lah buat bekal di kuburan. Saya selalu bilang jangan bicara surga neraka di kuburan loh. Kalau nggak punya amalan, karena ajab kubur kan, saya selalu begitu sama teman-teman saya takutin. Ajab kubur gitu kan, jangan takut gitu kan. Banyakin amalan supaya kita dapat kenikmatan alam kubur. Gitu. Kalau kegiatan Mas Lutfi ya, untuk kegiatan syiar dalam Islam saat ini apa sih? Saya lagi belajar kan, kadang-kadang suka katakan walaupun satu ayat ya. Saya udah pasti kan dunia saya juga dunia olahraga apa. Paling yang saya amalkan lakukan ya tadi kalau Ustadz bilang, lu sholat lu di awal waktu, sholat lu di masjid, di musola, sholat gitu kan. Bahkan saya belajar menegur teman-teman yang udah deket gitu ya. Saya tegur orang itu tujuannya buat saya sebenarnya. Saya misal, sholat lu berjamaah, jangan lu mikirin dunia lu nggak dibawa mati lu, itu mikirin duit, mikirin apa, saya gitu sambil. Ya saya udah ngerasain, saya dulu banyak duit tapi ternyata kalau nggak berkah ya percuma gitu. Karena lalai di ibadah. Saya ingetin teman-teman, pukulan buat saya. Contoh deh, karena saya selalu bilang, itu subuh penting. Subuh aja, sunah subuhnya itu bayangin, pahalanya bumi dan seisinya gitu ya. Baru sholat subuhnya, bagaimana subuhnya kan? Udah dibilang, as-sholatu khairum minan naum kan, sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kan nyatanya orang nikmat tidur gitu ya. Kan ada yang bilang, saya nggak tahu nih Pak Ustadz lebih tahu, itu kan kalau kita tahu fadilahnya sholat subuh berjamaah sama isya sama subuh, orang tuh pengen merangkak gitu kan. Nah saya selalu berani ngingetin teman-teman, bumerang buat saya, kalau saya subuh juga lalai, saya akan ditanyain, lu jangan ngomong doang gitu kan, sholat dong gitu. Nggak nongol sekali aja udah tanya tuh, ini si Lutfi kemana nih? Paling-paling orang bilang, oh pasti ke daerah nih, Pilateli gitu. Tapi kadang-kadang juga saya padahal lagi malas banget gitu kan. Bisa terjadi, ya setan ganggu ya. Makanya saya berani negur-negur orang. Keluarga juga saya tegur gitu ya, saya tegur. Karena kita saling mengingatkan buat saya, pertama kan kita saling mengingatkan sesama teman ya, sama orang-orang yang baik gitu kan. Iya. Mas, setelah ditinggalkan istri, apa sih Mas hikmahnya dan bagaimana cara Mas mendidik anak-anak? Ya, ini bagus juga. Dulu saya sempat manusiawi lah waktu itu, kok cepet banget ya Allah panggil gitu. Bahkan saya bilang dalam arti mendingan saya dipanggil. Karena kalau istri lebih deket anak kan Rasul bilang bagaimana yang harus kita dekatkan ibu sampai 3 kali baru bapak gitu kan. Sesayang-sayang saya pasti kalah gitu kan. Tapi secoba dengan meninggalnya almarhumah, saya merangkap jadi 2. Kadang-kadang saya sebagai ayah, sebagai ibu. Pada saat saya negur agak keras, kadang-kadang saya ingat, oh dia perlu kasih saya ibu, saya berubah lagi. Ayo Kak, ayo ini gitu. Jadi disitulah saya ini ya mencoba mengimbangi gitu kan. Sampai kadang-kadang juga bayangin istri itu kan kayak kadang-kadang kan kita bisa sholat ya, sholat malam, dia kan nggak bisa karena cuci piring apa. Padahal itu ibadah juga kan. Dan saya kejadian juga, wah biasa kita juga sholat nih kok sekarang udah nyuci piring gitu malam gitu. Ternyata itu benar, itu ibadah juga gitu. Kalau kita benar-benar ngerjakan ikhlas gitu. Jadi semua tuh ada hikmahnya buat saya. Banyak teman-teman saya, bahkan saya punya keluarga, dia dapat nilai ibadahnya waktu itu pas istri saya meninggal gitu. Jadi dia rajin ibadah. Ya Mas Lutfi, sangat terharu ya Mas Lutfi ya. Ternyata di balik ini semua ada hikmahnya. Nanti kita akan kembali ngobrol lagi, tapi setelah yang commercial break berikut ini. Tetaplah di Mozaik Islam.
Kembali lagi di Mozaik Islam, tidak terasa ya Mas, sudah segmen terakhir sahabat Islami. Mas, tadi kan Mas cerita setelah ditinggalkan sosok istri, Mas jadi memiliki dua peranan ya? Iya. Menjadi seorang ibu dan menjadi seorang bapak juga. Iya. Mungkin ini juga hikmahnya adalah Mas bisa lebih dekat dengan anak-anak. Alhamdulillah. Kalau saya mau tahu anaknya Mas ada berapa Mas? Anak saya dua, satu yang laki itu baru tahun kedua kuliah. Kemudian yang perempuan ini SMA kelas 3. Oke, jadi sudah cukup dewasa ya, Iya, sudah cukup besar. Artinya dia sebenarnya udah, karena juga saya dulu almarhum istri juga ke daerah, saya juga sering ke daerah, jadi dia emang udah mandiri gitu Sudah ya. mandiri. Bisa ditinggal juga gitu. Tapi ini kesempatan saya juga udah mengurangi aktivitas, sehingga saya bisa berkumpul. Jadi sekarang saya posisinya lebih banyak di rumah gitu. Karena saya pernah ditegur sama anak saya, Pak jangan sering ke daerah gitu kan. Tapi kalau ke luar negeri boleh deh. Saya bilang adek pasti kalau ke luar negeri kan duitnya gede gitu kan. Ya, bercanda ya, iya oleh-oleh. Oke, tapi yang paling gimana? Maksudnya anak-anak juga sekarang setelah kejadian ini bagaimana? Ya mereka semua butuh proses. Mungkin awalnya juga mereka belum siap ya. Tapi kan semua dengan mungkin kita tanamkan itu agama kan, kasih masukan-masukan ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang mereka tidak udah nggak mikirin kalau saya masih ingat. Karena kegiatan sekarang almarhum saya bisa ikutin kan mulai kemana-kemana cipiring apa jemur juga kan. Kadang kan saya udah yakin hari gini lu masih jemur pakaian gitu. Tapi saya nikmatin aja. Saya udah emang kayak gitu. Sudah diikhlaskan ya. Iya karena ya tadi barangkali saya udah dapat amalan juga kan. Pasti. Artinya ini amalan juga nih istri. Yang selama ini saya bilang nih istri kok nggak mikirin itu, padahal itu ibadah gitu. Jadi mungkin nggak perlu sholat malam dia dengan berbakti itu aja udah suami loh saat itu dengan suami dan jadi keluarga. Saya ngerasain di situ gitu kan. Sebenarnya kalau Mas Lutfi sendiri cara mendidik anak secara Islami apa poin-poin yang saya selalu gini, saya cuma tanamkan gini, Dek, kamu cuma dua, kamu ingat sholat di awal waktu sama baca Quran. Jadi saya selalu habis maghrib dia selalu baca Quran. Walaupun misalnya 3 ruku, kadang-kadang saya naikin 5 ruku sampai 7 ruku. Waktu umroh aja gini Mbak, saya balik dulu sedikit ya. Kan Mas bisa sekalian ceritain pengalaman umroh ya? Ya, jadi gini. Dulu anak saya protes ya. Pak, teman aku nih kalau liburan dia pada ke Australia, ke Singapura. Papa mah enggak, jangankan ke luar negeri, ke daerah juga enggak, paling cuma ke mall ngajak makan. Kita lagi sholat nih, kebetulan di tempat ruang sholat itu ada gambar Ka'bah gitu kan. Agak terpukul juga, tapi buat saya emang nggak perlu kayak gitu-gitu karena saya coba gini aja deh, kita nggak perlu pergi jauh-jauh ke luar negeri, nggak perlu mana, kita ke Ka'bah deh. Wah dia di situ kaget ya, Pak bener Pak, ada kakaknya juga. Insya Allah deh. Adek cuman papa butuh adek sholat di awal waktu, baca Quran, doa. Papa udah dikasih rezeki sama Allah tuh banyak barang-barang ini. Doain papa bisa jual perangko atau pameran, koleksi papa dibeli. Singkat cerita, Mbak Bella, setelah 2 bulan dia doa situ, di bulan puasa kita berangkat Mbak, umroh. Bulan puasa ya, Masya Allah. Itu bayangin, itu kan mahal ya. Mahal, tapi kalau kita punya duit, di sananya ya Pak. Nggak ada masalah. Kita naik tuh, aduh jadi saya merinding itu kita berempat berangkat. Itu alhamdulillah kita baru puasa. Sama istri? Berempat. Waktu kan kita 2010 kan saya 2008 saya pergi haji, 2008 saya umroh. Singkat cerita pulang dari umroh, anak saya yang kecil yang perempuan nangis di tempat tidur nangis. Nangis saya kaget. Ya. Pulang dia nangis apa? Pak aku pengen balik lagi ke sana. Saya kaget jangan-jangan yang dapat mabrur dia gitu kan. Aduh Dek, ini kan bukan kayak busway Dek, gampang aja gitu kan perlu ini. Tapi nggak apa-apa Dek, Allah punya mau, kamu kembali pesan Papa, sholat di awal waktu, baca Quran, doain Papa. Singkat cerita, alhamdulillah Mbak Bella 2010 kita berangkat lagi berempat. Karena waktu dia agak proses juga, kalau jangan di bulan puasa. Biar aku juga bebas. Karena waktu itu kan di pesawat kita harusnya ini kan di pesawat itu 9 jam waktunya beda tambah 4 jam. Tambah 4 jam. Kita suruh dibuka dia belum, akhirnya kita suruh batalin aja dia. 2010 kita berangkat tidak di bulan puasa dan dia menyaman sampai pulang lagi sudah kedua kali ya? Kedua kali 2010. Masya Allah. Pulang lagi mau minta berangkat lagi. Pak kalau bisa jangan 2 tahun sekali, 1 tahun sekali. Dek nggak apa-apa Dek dengan doa. Tapi saya dengan sedikit saya belajar agama, kan haji umroh itu kan sifatnya individual. Ada lagi yang bagus itu lebih sifatnya sosial. Saya takutnya gini, kalau saya berangkat lagi takutnya timbul bukan rasa sombong ujub. Betul. Keluarga saya, umumnya dia tuh ada belum pergi umroh, sampai sekarang ada yang belum, ini kan. Belum istri saya nanti kan bangga gitu kan. Saya coba, bukan nggak ada duit.
saya larikan ke tempat lain. Oke. Sampai sekarang saya rindu, Mbak, doain aja saya di sini. Amin, Saya mau amin. pergi umroh. Iya, amin, amin, Pak. Iya, Mas Lutfi. Pengen, saya Karena pengen, rindu kan? tuh pasti ada, Mas. Pengen, Saya pengen. pribadi pun seperti itu. Pengen, Ingin pengen. kembali setiap tahun Kan bahkan. tadi saya bilang Allah punya mau, Iya. boleh saya punya duit kalau Allah nggak panggil. Nggak bisa. Nah, Iya. mudah-mudahan saya berharap ya doa dari pemirsa lah. Saya pengen banget itu. Iya, karena tadi saya juga pernah cerita, Mas, pengalaman ya. Saya bertemu dengan seorang yang tidak punya apa-apa, tunanetra, tapi keinginan dia untuk beribadah umroh itu bisa tercapai. Iya, saya yakin. Iya. Ya, saya yakin. Oke, Mas, apa rencana ke depan, Mas Lutfi? Yang udah pasti, Saat ini. saya udah pastikan jaga anak. Kalau bisa saya sampai dia kuliah, saya sampai dia berumah tangga. Ya udah, saya pengen nikmatin. Sampai saya ibaratnya kalau bisa nih saya itu bermanfaat lah, rahmatan lil alamin lah. Amin. Sampai kalau bisa tadi ya saya berdoa selalu minta husnul khotimah lah gitu. Amin, ya Allah. Kalau bisa juga saya bahkan koleksi ini kalau bisa saya jual, saya tidak mau meninggalkan harta. Artinya cukup buat anak. Iya. Kan Rasul aja tidak punya harta Iya, gitu kan. betul. Lebih baik harta itu saya buat ibadah. Saya pengen, makanya saya berharap sekarang ada waktu saya mau nyusun koleksi, saya pengen niatnya itu saya mau jual-jualin gitu kan. Karena anak saya nggak suka. Maunya duitnya aja gitu. Oke. Kayak Namanya saya suka bikin anak kamu sekolah kayak ya. bunda, matre gitu kan. Kan gitu saya gitu. Jadi saya Oke. coba mudah-mudahan ini sekali lagi ini ada hikmahnya juga ya. Artinya dengan saya ini udah atur semua kok. diatur Allah, iya. Dari saya jadi kadang-kadang kalau saya pikir ngapain sih gue jadi olahraga dulu, sarjana olahraga capek-capek ngurusin perangko juga. Tapi itu butuh proses. Betul. Mungkin kalau saya jadi olahraga saya jadi perangko gitu kan. Iya. Dengan saya olahraga jadi sarjana saya mungkin dapat wawasan gitu ya. Betul. Jadi semua saya nikmatin aja. Saya nikmatin aja. Bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang lain. Benar. Minimal buat keluarga dulu gitu, Betul, baru orang betul. lain. Itu aja. Dan kalau tadi mendengarkan cerita Mas Lutfi dari awal ya, Mas ya, mungkin tidak terpikirkan ya barang sekecil perangko Iya, itu bisa betul. memberikan banyak manfaat. Besar sekali, Besar sekali, bahkan bisa membuat Iya. siswa-siswi menjadi Makanya saya bilang, jadi Mbak Bella, saya potong maaf. Iya. Kalau ada yang masih mau sarjana daripada plagiat, kan suka dulu aja Iya, plagiat. betul. Temuin saya. Mungkin ini banyak ya jurusan komunikasi desain. Betul, benar-benar. Sarjana saya siapin perangkonya, kalau saya ada saya kasih ya. Saya akan bantu 100%. Ya. Sekarang karena ini banyak orang tidak tahu Betul. bahwa perangko yang kecil manfaatnya besar, Benar-benar. fungsinya besar. Ya, dan ini Siap juga ketemu saya, ya mungkin nanti bisa tanya nanti HP-nya di iya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu cara melestarikan Iya. perangko ya, Mas Siap, ya. siap. Dan dari perangko ini lebih luar biasanya lagi, Mas bisa berangkat umroh. Alhamdulillah. Allah kasih jalan, bukan karena perangko, Allah kasih Iya, jalan. semua melalui adalah perangko. perantara dari Allah. Haji sampai umroh, sampai saya bisa ngidupin keluarga ya dengan perangko. Masya Alhamdulillah. Allah. Mas, harapan yang belum tercapai, ada nggak? Saya selalu bersyukur, saya udah nikmatin semua ya. Iya. Artinya juga justru saya harus banyak bersyukur. Karena kan ya buat saya semua ibadah, hidup itu ibadah. Ke Malaysia juga niatin ibadah. Betul. Saya sebenarnya kesini ya karena tadi temanya Islam saya semangat. Iya, iya. Tapi kalau tema-tema lain saya udah berkurang-kurangin lagi deh. Bukan saya nggak mau, saya udah capek di media-media udah ada gitu kan capek. Tapi karena ini niatnya barangkali ini menjadi inspirasi lah Iya, betul. buat teman-teman ya, buat pemirsa atau buat siapapun juga barangkali. Ya saya yang boleh bilang begini kok ya perangko yang tadi saya bilang Mbak Bella kecil ternyata buat saya banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Besar sekali gitu kan. Dan kita juga tidak bisa memandang sebelah mata ya, Mas ya. Kadang-kadang Semua apapun jangan deh. iya. Jangan karena kan itu Karena kan- kita harus selalu melibatkan Allah. Betul, di setiap betul. langkah. Karena kan itu semua ibadah. Saya kalau tanya orang apa cuma ibadah? Apa tujuan hidup ibadah? ya, Ibadah, Mas? udah kemana kita pergi ibadah, ibadah. Iya, Saya betul, gitu betul. ibadah gitu kan. Benar, Kalau benar, di ibadah udah aman kan. Nama itunya ibadah semua dicatat gitu kan. Semua apapun ya, Iya. benar. Itu aja Mbak. Mas Lutfi ada pesan-pesan untuk sahabat Islami di rumah? Pesannya apa ya? Ya udah pokoknya kalau kita mau di hobi saya, istilahnya apapun aja hobi aja. Tadi saya udah bilang kalau bisa benda mati. Kedua fokus aja. Iya. Fokus tapi jangan lalai dengan ibadah. Kadang-kadang kita terjebak nih kalau udah hobi kepuasan, kadang-kadang kita lalai. Iya. Itu yang harus kita berani. Dan saya sempat ngalamin, makanya dibilang gila saya. Gila hobi gitu. Oke. Sehingga lalai segala-galanya. Buat teman-teman pemirsa di sini, kalau hobi ya tadi waktunya sholat udah dipanggil ajan gitu. Iya. Udah ada waktunya, kita panjang gitu. Kita kalau di hobi bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Baru saya punya teman tuh hobi mancing bisa seharian. Oke. Tapi ibadah cuma berapa sih? 5 menit, 10 menit. Iya, tapi itu suka terbengkalai. Karena gangguan setan tadi, kita punya nafsu gitu. Oke.
Mas Lutfi, terima kasih banyak Sama-sama, untuk Mbak Bella. waktunya, Siap, untuk ilmu yang di-sharing juga Alhamdulillah, untuk sahabat-sahabat Islami dimanapun sahabat Islami berada ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Insya Mas Allah, Lutfi ya. insya Allah. Dan insya Allah apa yang kita tayangkan hari ini, obrolan kita hari ini bermanfaat untuk kita Amin. semua. Oke sahabat Islami, saya ada sedikit pesan untuk menutup hari ini. Hari ini Anda menekuni apa yang tidak ditekuni orang lain, maka besok Anda akan mendapatkan hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Saya Bella Edaran pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Islami semuanya. Jangan lupa selalu saksikan Mozaik Islam hanya di MNC Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.